Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Senin 27 Desember 2021. Pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari surat pertama Rasul Yohanes bab 1 ayat 1 sampai dengan 4 dan Injil Yohanes bab 20 ayat 2 sampai dengan 8. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maria berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah. Akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping, di tempat yang lain, dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita merayakan pesta Santo Yohanes Rasul dan Pengarang Injil. Yohanes adalah salah satu dari ke-12 Rasul Yesus bersama saudaranya Yakobus. Yohanes dan Yakobus adalah anak dari seorang nelayan bernama Zebedeus dan ibunya Salome. Keluarga itu rupanya berkecukupan karena sebagai nelayan, Zebedeus dibantu oleh beberapa orang upahan. Sedangkan Salome adalah sosok seorang wanita pelayan yang menolong Yesus dengan harta bendanya. Sebagai seorang nelayan, Yohanes dan Yakobus terkenal sebagai orang yang kasar, berwatak keras, maka disebut anak guntur karena suaranya yang keras kalau berbicara. Meskipun terbilang orang-orang yang kasar, namun Yohanes masuk dalam bilangan murid yang paling dekat dengan Yesus. Pada perjamuan malam terakhir, ia mendapat tempat pertama di sebelah kanan Yesus. Selain Petrus dan Yakobus, Yohanes menjadi satu-satunya rasul yang setia mengikuti Yesus dalam jalan salibnya menuju Golgota. Dari atas salib, Yesus mempercayakan bundanya Maria kepada Yohanes.
Sejak Pentakosta, ia bekerja sama dengan Petrus, baik di Yerusalem maupun di Samaria, untuk mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang yang baru dipermandikan. Nampaknya Yohanes bersama Petrus memimpin umat Kristen pertama di Yerusalem. Dari Yerusalem, ia pergi ke Asia Kecil dan menjadi uskup di Efesus. Di sana, ia menulis Injilnya sebagai hasil renungan atas perkataan dan perbuatan Yesus. Ia menunjuk Yesus sebagai Allah yang menjadi manusia lemah dan tinggal di antara kita. Yohanes adalah rasul terakhir yang meninggal dunia. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, Yohanes bersaksi tentang Allah yang hidup. Ia bersaksi melalui pewartaan lisan dan tulisan Injilnya. Perayaan hari ini mendorong kita untuk bersaksi tentang Yesus yang lahir, hidup di tengah dunia, memberitakan kerajaan Allah, dibunuh, mati di kayu salib, dan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, pejamkan mata sejenak, renungkan kembali kisah panggilan Yohanes bersama saudaranya Yakobus. Mulai dari pantai sampai ke puncak Golgota. Di sana, Yohanes menerima Maria sebagai ibunya, dan Yohanes menjadi anak Maria. Dalam renungannya, Yohanes menulis semua perkataan dan perbuatan Yesus. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah aku keberanian untuk menjadi saksi-Mu di tengah masyarakat yang majemuk. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat Hari Raya Natal. Natalku, Natalmu, Natal kita bersama. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.